warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tamhu khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba min alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramah, segenap para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Quba, berkhusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan, serta para guru, para hujjaj, para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bermuajah kembali dalam rangka menjaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kajian fikih tasawuf, dan malam ini juga kita jaga silaturahim kita. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bersama senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita berada di malam Senin pertama di tahun baru ya 1448 Hijriah, atau malam Senin pertama di bulan Muharram. Dan sore hari ini saya coba hidangkan kepada hadirin berkaitan dengan sholat Jumat yang beberapa pertemuan yang lalu pernah kita bahas berkaitan dengan ada apa dengan hari Jumat dan serta keagungan-keagungannya hari Jumat. Adapun sore hari ini kita akan membahas tentang adab dan amalan yang perlu kita jaga, yang perlu kita praktekkan ya dalam rangka menyambut hari raya mingguan kita. Ya, ini sebuah kesyukuran kita sebagai umat Rasulullah. Kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari raya pekan mingguan, yaitu dengan hari Jumat. Dan di dalam kitab yang saya bawa ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada salah satu pasal fi adabin tata'allaqu bi sholatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Pasal menerangkan tentang adab-adab, etika-etika berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Di sini ada 15 amalan. Ada 15 amalan. Di kitab lain khusus, ada satu kitab khusus tentang amalan hari Jumat, itu nggak kurang dari 100 amalan. Termasuk yang malam Jumatnya itu termasuk malam Jumatnya itu. Ya. Ya. Pada bengong begini, Bang. 100. Ada kitab 100 ya. Amal Jumat, Masya Allah. Nah kita ma la yudraku kullu la yutraku kullu.
kita nggak bisa raih semua, tapi kita nggak tinggalin semua. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, bisa kita tambahin lagi. Ini ada 15, mudah-mudahan cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa damana fi bihi fid darain. Amin. Fasal menerangkan tentang adab etika berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Ahaduha, yang pertama, ayyasta'idalaha min yaumil khamis wa fi lailatul jumu'ah. Hendaknya dia menyiapkan diri ya untuk menghadapi hari Jumat itu mulai dari hari Kamis. Ya, mulai dari hari Kamis dan juga pada malam Jumat. Bitanzifi, dengan bebersih. Ya, diniatin itu. Kamis sore kita mandi besar enggak apa-apa. Ya, mandi bersih pokoknya. Ghusl thiyab, cuci pakaian, ya. Wa aidat ma yusluh laha, menyiapkan apa saja yang baik untuk hari Jumat. Jadi betul-betul kita ini sebagai kaum muslim ini fasilitas dari Allah, jangan disia-siakan. Gitu. Rugi, karena ini bisa hal yang bisa melipat gandakan daripada kualitas-kualitas amalan. Ya, ini masih suasana pergantian tahun, perjalanan waktu. Dalam surah Fatir Allah nyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami panjangkan umur kalian, di mana umur kalian bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah bagi yang memang mau betul-betul berzikir, dan telah datang kepada kamu sekalian sang pemberi peringatan, ya Rasulullah, yang dilanjutkan tugasnya kemudian kepada al-ulama warasatul anbiya gitu. Kita diingetin terus oleh para guru kita, para ulama kita. Ya, supaya kita jadikan perjalanan tahun, bertambahnya umur ini menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, jangan sampai sia-sia gitu. Kita isi dah tuh ya dengan niat yang betul-betul kuat gitu. Ngadepin hari Jumat mulai dari hari Kamis. Jadi jangan ngadepin hari Jumat kayak hari biasa gitu. Ya, sebagaimana kita mau ngadepin malam 1 Syawal gitu ya, malam 10 Dzulhijjah, malam takbiran ya. Maka tiap minggu kita mau ngadepin Jumat mestinya ada yang beda gitu. Ya, ada yang beda betul-betul. Atan yang kedua, al-iktisal fi yaumiha. Ya, yang sudah pasti adalah mandi pada harinya, hari Jumat. Kama fil hadits fi sahihain wa ghairihima, bagaimana ada dalam hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dan lain sebagainya, banyak bertebaran. Wal afdalu fil iktisal ayyakuna qubaila ruh ilaiha. Yang paling afdol mandinya itu adalah beberapa saat menjelang keberangkatan gitu. Ya, qubaila ruh, sebelum pergi menuju Jumatan. Jadi kalau kita berangkat jam 11 ya paling tidak jam 10 sudah mandi gitu. Nah, untuk menyikapi saudara-saudara kita yang sudah keluar rumah dari pagi hari karena gawe gitu kan, maka jangan sampai ketinggalan atau tidak dapat kesunahannya. Ya, dia bisa dianggap sunnah, dia mandi pagi hari itu ya, barangkali mandinya sebelum subuh gitu. Nah, sekalian itu diniatin. Niat mandi untuk sholat subuh dan juga niat mandi untuk sholat Jumat, bisa dapat tuh, sekali kerjain ya dapat 2 pahala gitu. Karena kan dia memastikan nanti udah berangkat kerja makanya nggak bisa mandi ini gitu ya. Berarti kalau dia nggak pakai siasat begitu, tiap Jumat dia nggak dapat kesunahan mandi, kan rugi ya. Bahkan dalam hadis-hadis yang populer itu seyogianya, ada hadis yang populer itu yang terjemahnya kurang lebih seyogianya bagi setiap seorang muslim itu mandi besar 1 kali dalam 7 hari gitu. 1 hari dalam 7 hari. Apa itu? Maksudnya adalah ya mandi Jumatan itu. Ya, tata caranya seperti mandi besar gitu. Jadi kalau orang Arab itu kan biasa mandi nggak basah kepala barangkali gitu kan. Jadi kalau udah musim-musim dingin gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu hadis Rasulullah muncul ya, selayaknya setiap muslim itu dalam 1 pekan ya, dalam 7 hari mandi besar sekali.
ya, dengan membasahi semuanya. Mananya mandi besar, ya, yang diniatin untuk sholat Jumat. Jadi gitu ya, bagi jamaah yang punya gawe tiap pagi berangkat, mandinya diniatin. Mandi sebelum subuh, niat mandi untuk sholat subuh, dan mandi niat untuk sholat Jumat. At-thalits yang ketiga, at-tazayyun bitandzifil badani, berhias dengan kebersihan badan. Wa qassil al-dhafir, wa qassul al-dhafir, dan motong kuku, ya, wasiwak, bersiwak. Wa ghairu dzalik mimma taqaddama min izalatil fadalat, dan lain sebagainya dari apa-apa yang sudah lewat daripada pelajaran kita tentang apa? Menghilangkan hal-hal yang lebih-lebih dalam tubuh kita, ya, kelebihan bulu, ya, ketiak dan sebagainya, kemudian kuku, gitu. Wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabi, hendaknya dia berwangi-wangian, ya. Kemudian memakai pakaian terbaik, gitu. Memakai pakaian terbaik. Jadi ada contoh dari guru-guru kita, dari para ulama kita, hadirin, kalau beli pakaian baru yang standar untuk pelaksanaan sholat gitu, maka jangan dipakai pakaian itu kecuali pertama kali dipakai untuk sholat Jumat, gitu. Ya, nanti habis gitu ya dipakai buat sehari-hari. Tapi pakaian baru itu, ya, diniatin beli pakaian baru, misalkan beli koko, beli sarung, diniatin pakaian yang baru dibeli itu pertama kali dia pakai adalah untuk sholat Jumat. Satu. Yang kedua, hendaknya kita menyiapkan pakaian khusus, ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat, gitu. Ya, barang selembar dua lembar nggak apa-apa dah, gitu. Yang penting dipakainya khusus untuk Jumatan, gitu. Jadi kita betul-betul mengkhususkan. Jadi hadirin, hal yang demikian itu nanti berkaitan dengan keistiqomahan, gitu. Maka bagaimana kemudian banyak para ulama, para habaib kita yang bertabaruk, ya, kepada jubah, ya, para ulama terdahulu. Ya, termasuk diantaranya adalah orang Majusi zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra itu ketika Rasulullah wafat, gitu. Ya, ketika Rasulullah sudah wafat, entah berselang berapa waktu kemudian, itu kan ada orang Majusi yang ingin berjumpa langsung dengan Rasulullah, gitu. Ya, karena ini orang termasuk yang betul-betul kokoh keimanannya, itu hasil dari ya, penelitian apa segala macam. Dia bingung, tiap kali baca Taurat di situ ada nama Muhammad, disobek. Baca lagi besok Taurat ada nama Muhammad, disobek. Ya, sampai berkali-kali dia sobek, saking bencinya dengan nama Muhammad. Tapi karena berkali-kali akhirnya kemudian berpaling, gitu, berbalik, gitu, dari benci menjadi penasaran. Siapa ini Muhammad itu? Ya, maka terus ditelusuri, ya, sampailah kemudian dia berniat untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun sayang, ya, dia hanya bertemu dengan pertama Salman Al-Farisi. Ya, ketemu dengan sahabat Salman Al-Farisi, langsung ini seorang pendeta Majusinya, anta Muhammad, gitu. Kata Salman, la lastu Muhammad, bukan, saya bukan Muhammad, gitu. Enggak, tapi wajahmu mirip seperti yang digambarkan, gitu. Salman Al-Farisi dulu hitam, ya, tapi karena bergaul dengan Rasulullah lama-lama, kan ada ungkapan gimana, manjalas janas, gitu. Siapa yang suka duduk bareng lama-lama mirip, gitu. Ya, maka kita sering duduk bareng para ulama, mudah-mudahan kecipretan, gitu. Ya, kecipretan, pantulan cahaya daripada para ulama kita, gitu. Gelap bener muka lu, gimana gak gelap, memang di terminal mulu nongkrongnya, kan, gitu. Kira-kira kan gitu, ya. Jadi manjalas janas, siapa yang sering duduk sama siapa, ya itu ntar jadi menyerupai, gitu. Kamu ketemu Nabi Muhammad, ya, saya dianterin kepada mantunya, ya, Sayyidina Ali. Ketika baru berjumpa dengan Sayyidina Ali, ya Allah, ini pendeta makin ekspresinya lebih seneng daripada yang pertama tadi ketemu Salman. Idzan anta Muhammad, kalau begitu kamu Muhammad. Karena lebih mirip lagi, gitu, apa yang digambarkan dalam Taurat.
Nah, kata Sayyidina Ali, enggak, bukan, saya bukan Muhammad. Ya, ini Sayyidina Ali cerdas. Ini ada orang begitu cinta, rindu dengan Nabi Muhammad, ya, sementara sudah ketahuan dia seorang Majusi. Kalau langsung dikasih tahu Muhammad itu sudah meninggal, bisa jadi dia pulang lagi gitu. Ya, maka ditahan-tahan oleh Sayyidina Ali. Kamu mau ketemu Muhammad? Ya, saya anterin ke putrinya. Gitu. Dianterin ke putrinya Sayyidah Fatimah. Oleh Sayyidah Fatimah, ini seorang pendeta begitu rindunya, begitu kepinginnya ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dipakein jubahnya Nabi Muhammad. Gitu, ya. Jadi ada jubah Nabi Muhammad ini. Sementara kamu pakai ini dulu. Ya, bertabaruk. Nah, itu dari situ kemudian turun temurun, ya. Kita kalau ziarah kemana, misal ke Habib Empang gitu, juga sama. Mana aja ada hal-hal yang kita ditabarukan dengan apa yang pernah dipakai, ya, oleh para ulama, para wali terdahulu. Nah, singkat cerita, akhirnya kemudian ini pendeta dibawa oleh Sayyidina Ali ke makbarah Rasulullah. Yang kau cari ini beliau sudah di alam barzah, gitu. Ya, akhirnya ya beliau qomat kamit lah barangkali ini pendeta. Itu dengan ungkapan-ungkapan aku meyakini engkau adalah orang besar, orang baik, ya kan, namamu tertulis di kitab suciku, ya, Taurat. Maka izinkan, kalau memang aku tidak bisa berjumpa denganmu di alam dunia, izinkan aku berjumpa denganmu di alam barzah. Nggak lama, plok, tidur gitu. Ya, tidur di pundaknya Sayyidina Ali itu. Kata Sayyidina Ali, nah ini kenapa ini orang tidur ini? Ya, capek kali bisa jalan gitu ya. Bangun kagak bangun, meninggal, wafat sudah. Ya, wafat. Nah, dalam riwayat diceritakan, ya, akhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kaitannya dengan apa ini? Ya, penting bagi kita untuk berpakaian yang baik. Ya, kita jadikan hal yang mengandung keberkahan itu ada dalam tuntunan agama kita. Dalam tuntunan agama kita mengenal istilah berkah. Gitu. Ya, ini kan kita tahun baru nih. Tahun baru semua kita berarti pada panjang umur nih. Ya, ya. Ini sudah lewat tahun baru kan? Berarti semuanya sudah panjang umur. Panjang umurnya. Jangan dilaguin. Ya. Jangan laguin. Kalau mau dilaguin, ganti berkah umurnya. Gitu. Berkah umurnya. Berkah umurnya dan bahagia husnul khotimah. Tuh, itu nyanyian buat yang udah pada aki-aki gitu ya. Biar siap-siap husnul khotimah. Ya, jangan panjang umur lagi nyanyinya. Iya, karena kita minta bukan panjang umur. Kalau model ini kan yang di depan sana kan angkatan remaja masjid Kuba tahun 60-an ini kan. Kuba berdiri tahun berapa? Ya pokoknya saya husnuzon ini yang di depan saya ini mahasiswa UI ya, mahasiswa UI angkatan 70-an barangkali lah itu ya. Ya, jadi udah kita nggak usah minta panjang umur, mintanya berkah umurnya. Ya, berkah umur. Nah, berkah umur berarti kita bertambah sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya berkah gitu. Ya, ngapain juga kita minta panjang umur kalau ternyata nggak berkah gitu, nggak bernilai. Ya, kan pertanggungjawabannya jauh lebih berat gitu. Ya, pertanggungjawabannya lebih berat. Udah sekarang kita mah yang penting bagaimana hari-hari kita yang udah ditambahin umurnya, namun hakikatnya berkurang, ya, jatah hidup kita makin mendekati batu nisan gitu kira-kira, ya. Semuanya tidak kita lewatkan kecuali kita konversikan menjadi hal yang mengandung ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berpakaian gitu ya. Hal yang ringan-ringan aja termasuk berpakaian. Ya, ini kita kalau semuanya hal-hal yang sepele yang kita anggap biasa aja gitu. Ya, sayang. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyuha, gitu kata Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kalian fardu-fardu, kewajiban-kewajiban, maka jangan dihilangkan. Gitu.
jangan dihilangkan. Oh, yang fardu jangan sampai dihilangkan. Nah, begitu juga yang bukan fardu, ya. Kita kiaskan juga sama, jangan sampai dihilangkan, disia-siakan gitu. Bagaimana semuanya menjadi nilai pahala. Ar-rabi'u at-tabkiru ilaiha masyian. Nah, yang keempat, hadirin, supaya kita tabkir lebih pagi-pagi, berpagi-pagi gitu. Ya, berawal-awal kira-kira gitu untuk berangkat kepada Jumatan gitu. Ya. Ya, apalagi yang sudah banyak waktu kosong, manfaatin lah gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang jaraknya jauh, jadi pagi-pagi gitu kan. Sampai kemudian muncul apa? Muncul kalau hari raya itu jatuh pada Jumat, maka kemudian Jumatan boleh ditiadakan gitu kan. Itu kan ada ilatnya. Ya berangkat untuk sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha masih gelap gitu. Ntar pulang udah siang, maka di situ ada ilat, ada masyakoh untuk balik lagi sholat Jumat gitu. Lah model kita mah ke masjid tinggal loncat doang, nggak ada ilat. Maka hari raya jatuh hari Jumat, ya kita kerjain hari rayanya sunnah, Jumatannya juga tetap kita kerjain karena nggak ada ilat. Ini jangan sosokan mentang-mentang baru udah ketemu sama dalil, ya hari raya jatuh hari Jumat, sholat hari rayanya sunnah dikerjain, Jumatannya wajib ditiadakan. Kenapa? Katanya boleh gitu. Terus diganti ngapain? Diganti menyate gitu. Lah gimana ceritanya? Ya, dia kagak tahu ada tidaknya ilat kan gitu. Ya. Karena hukum itu berputar ya dulu ma'illatihi adaman ya. Wujudan wa adaman. Yang namanya hukum itu berputar ya. Porosnya itu ilat ya. Jadi kalau ada ilat maka kemungkinan besar ada hukum. Enggak ada ilat ya enggak ada hukum gitu. Itu ya. Jadi supaya kita semangat ya pagi-pagi berangkat Jumatan. Wayan bagi lisa'il al-jami' al-yamsha bisukun wa khusyuk. Hendaknya berangkat kita Jumat dengan berjalan dengan tenang, dengan khusyuk gitu. Ya. Tapi ini nggak berlaku buat khotib, apalagi khotib pemula naik motor ngebut gitu ya. Khotib pemula gitu. Wayan wil itikaf fil masjid ila waqti khuruji. Nah, nyampe di masjid jangan lupa niat iktikaf gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Al-khamis yang kelima, alla takhatta riqaban nas. Supaya ini jadi perhatian kita juga ya. Kalau kita rada-rada lambat datang ke Jumatannya, usahakan betul kita jangan sampai ngelangkahin pundak-pundak orang gitu. Ya, udah duduk bagaimana kita bisa kita peroleh tempat duduk yang aman yang tidak melewati pundak-pundak orang. Ini kalau setiap orang berpikiran kayak begini, kan gitu ya, maka tiap orang akan berpikiran kemaslahatan buat orang yang belakangan. Maka biasanya MC suka ngimbau tuh gitu kan, ya kepada para jamaah supaya segera merapatkan barisan yang kosong gitu kan, supaya tidak dilangkain sama jamaah yang datang belakangan gitu ya. Nah ini kan datang udah rada awal bagus, tapi kemudian nyari tiang, tembok kan begitu, ya enggak? Repot nih ya, berebut lah, ini nanti ada nih ya. Nih sambung dulu yang keenam atau tadi belum, yang kelima belum selesai. Hendaknya tidak melangkahi pundak-pundak orang, walai faruqu bainal itsnain. Jangan juga jadi kebiasaan kita memisah di antara dua orang. Gitu. Ini dua orang duduk rada tanggung nih gitu kan. Ada space gitu. Ya ada space itu kalau kagak dipisahin jadi kagak muat gitu kan. Nah, kemudian dia pisahin, geser gitu kan. Sambil salaman gitu enggak kita, ya. Gitu. Mestinya kita semua mengacu begini, punya pikiran gitu, maka sejak awal sudah duduk rapetin gitu. Ya supaya nggak ada orang mengambil tindakan memisahkan di antara dua orang gitu. Illa an yara farjatan fatakhatta ilaiha, kecuali orang yang baru datang itu ngelihat ada space yang cukup kira-kira boleh gitu. Ya tapi kalau udah nggak ada space gitu, udah nggak ada ini, ya udah jangan pakai digeser-geser gitu ya. Nah itu termasuk adab gitu. As-sadis yang keenam, alla yamurra baina aidil musalli. Ini umum ini ya. Jangan dibiasain kita Jumatan itu ya
jalan tanpa merhatiin, kemudian ternyata lewat di depan orang yang sedang sholat. As-sabiu yang ketujuh. Yang ketujuh, an yatluba shafal awal nih yang tadi. Ya, supaya kita tidak. Jadi begini maksudnya. Cobalah kita ini setiap jamaah berpikiran mengacu kepada adab-adab ini, ya maka kita akan berpikiran bukan buat kemaslahatan kita, tapi juga buat kemaslahatan orang lain yang datang belakangan. Maka bagaimana? Tadi itu, berebutlah langsung shaf awal-awal gitu, ya. Berebut. Di situ juga akan terlihat mujahadah, kesungguhan kita untuk berjumpa dengan Allah itu dilihat di situ. Itu dia ada namanya ittaqullah haqqa tuqatih. Dia takwa dengan sebenar-benarnya takwa gitu. Jadi sholat bukan sekedar sholat, tapi benar-benar berebut hal-hal yang paling utama, termasuk untuk shaf pertama gitu. Kan rapi itu masjid tuh. Rapi masjid kalau tiap orang berpikiran berebut shaf pertama, udah habis shaf pertama dia bikin lagi shaf kedua, ya. Shaf kedua udah penuh, bikin lagi shaf ketiga. Jadi nggak menclok sono gitu berantakan gitu. Jadi tiap kita coba berpikiran kayak begitu. Sama halnya dengan begini nih, analoginya. Hadirin pernah dengar itu? Pernah dengar hadis Nabi tentang apa? Hubungan antar tetangga. Ya. Kalau kita masak sayur gitu ya, supaya apa? Banyakin. Terus yang dikasih tangga apanya? Nah coba itu. Pantesan prakteknya begitu. Ya, pantesan prakteknya begitu, pikirannya pada begitu gitu. Mesti Nabi bicara, ya, kalau kita masak sayur dalam rangka menjaga hubungan antar tetangga, masak sayur banyakin kuahnya. Untuk apa? Untuk isinya dikasih tetangga, kita makan kuahnya, begitu. Lah kan kalau semua orang pikiran begitu kan keren, ya enggak? Nah iya. Nah maksud saya sama dengan ini nih. Kalau semua kita berpikirannya kemaslahatan orang gitu, ya, maka kita akan lihat posisi yang bisa mendatangkan kemaslahatan orang gitu, ya. Jadi kalau boleh saya kasih analogi, kita ini jamaah umat Islam nih, kita ini datang ke masjid, masuk ke masjid, itu tipenya tipe supir di jalanan. Tahu nggak supir di jalanan? Supir mobil misalkan. Apa teorinya supir mobil? Teorinya supir mobil, kita kalau nyupir, ya nyupir anteng aja udah lihat ke depan. Jangan peduli nama orang lain. Orang lain biar nyari jalan sendiri. Begitu nggak teorinya? Begitu kan? Kita nyupir nih. Ya. Jadi kalau ada supir yang kurang begitu lihai, dia akan repot sendiri. Wah, ada orang belakang. Gitu. Jangan kita menghindar. Ya, tapi biar yang di belakang nyari jalan sendiri. Begitu. Nah, itu di jalanan jangan dipraktekin di masjid gitu. Ya. Jadi maksudnya jangan ada pikiran sih nggak ada nih, cuman mungkin karena ilmunya belum nyampe kali gitu kan. Jadi kita duduk aja semuanya kita gitu. Coba kita duduk perhatiin bagaimana kemaslahatan orang lain gitu. Jadi sama dengan kita bikin sayur tadi. Banyakin kuahnya, yang dikasih tetangga isinya dong sama tuangnya. Kan kita masa sayur jarang-jarang. Masa sayur jarang-jarang. Nah, jarang-jarang kita masak sayur gitu. Nah, sekali-kali kita makan kuahnya aja, tetangga kita kasih isinya. Kalau semua tetangga berpikiran begitu, keren, ya mantep, gitu. Ini salah praktek gitu. Yang keenam tadi apa? Betul-betul semangat untuk berebut shaf pertama. Kan nanti berlaku rumusannya. Rumusannya. Al-itharu bil ibadah. Al-itharu bil ibadati makruhun wa bidunya mahbubun. Itu rumusannya kan begitu. Mengutamakan orang lain tuh kan, dalam akhlak kita ada istilah itsar. Itsar itu mengutamakan orang lain. Maka kita dalam sholat berjamaah itu juga berpikiran bagaimana mengutamakan orang lain juga gitu. Tapi jangan salah praktek. Mengutamakan orang lain untuk urusan ibadah hukumnya makruh gitu. Mengutamakan orang lain untuk urusan ibadah makruh. Kita maunya yang enak aja udah. Akhirnya kemudian kita yang nyaman di shaf 3, shaf 2, 1 kosong. Ada teman kita, jamaah kita baru datang, kita suruh, "Udah yang terdepan dah, gue mah di sini aja dah." Gitu kan? Itu makruh. Makruh nyuruh orang ke depan sementara kita di belakang, gitu. Tapi sebaliknya wabid dunya mahbubun.
mengutamakan orang lain untuk urusan dunia, dicintai gitu. Nah prakteknya jangan dibalik. Giliran buat sholat, nyuruh orang maju ke depan. Giliran pas takjil buka puasa, duluin kita gitu. Begitu nggak kira-kira kita? Ya kayak bulan kemarin Ramadan Idul Adha gimana coba? Masa bodoh kita, pokoknya yang penting gue pulang nenteng begitu dah. Orang lain mau dapat mau kagak sebodoh begitu. Gitu nggak kira-kira kita? Mestinya tak kemarin tuh semangat kita berkorban, mesti munculkan semangat itsar, mengutamakan orang lain untuk urusan dunia, dicintai, disunahkan. Maka kita walaupun sudah jadi panitia, capek, berjibaku dengan darah, kotoran, udah selesai. Selesainya aja, alhamdulillah selesai. Ya, distribusi silakan dah. Ya, panitia udah dapat. Ya, pulang, dapat pulang, gitu. Saya belakangan dah ada ya syukur, enggak juga ya kita tungguin sampai ada gitu. Belakangan banyak kan. Nah, itu teori lagi tuh ya. Yang belakangan biasanya banyakan ya. Syukur kalau banyakan, kalau enggak pengennya untung jadi buntung gitu. Jangan dah, pokoknya kalau udah praktek-praktek yang kemarin tuh ya. Jadi ini belum ada istilah terlambat nih ya. Barang siapa yang kemarin salah praktek panitia, kalau salah praktek barangkali waktu jadi panitia kemarin main umpet-umpetan gitu kan, torpedo diumpetin, kaki diumpetin, mumpung masih ada di freezer gitu ya, segera keluarin, bagiin fakir miskin gitu. Iya, jangan sampai entar mati dikumpulin di padang mahsyar. Itu ada hadis Nabi menceritakan nanti siapa yang suka mencuri yang bukan haknya itu ya, di padang mahsyar entar dia kelihatan lagi ditarik-tarik, dia lagi gotong torpedo, ketahuan tuh. Itu panitia Masjid Kuba itu. Dulu waktu jadi panitia suka nyolong torpedo tuh. Ya sampai dia nenteng kaki, dorong kaki gitu. Iya, diperlihatkan. Nanti di padang mahsyar diperlihatkan orang-orang yang suka ngambil sesuatu yang bukan haknya gitu. Diperlihatkan nanti, kelihatan, ketahuan ya. Ingat-ingat aja sekali. Ingat. Sama sebenarnya begitu-gitu tuh sama sebenarnya dengan di kita ada istilah muka tembok ya. Di kita ada istilah muka tembok. Muka tembok ya, nggak tahu malu gitu. Hadirin, saya tuh yakin betul istilah-istilah yang muncul di bahasa kita itu nggak lepas dari orang-orang tua kita dulu yang mereka memang demen duduk di majelis gitu. Emang dari mana dasarnya? Dasarnya dari hadis Nabi menceritakan kalau di dunia ini ada orang yang kesukaannya selalu aja minta padahal punya tapi minta, ada tapi minta gitu. Sukanya kuliner, sukanya jajan, makanan gitu. Duit ada tapi nggak maunya minta gitu kan. Itu ntar di hari kiamat dibangkitkan badannya utuh, mukanya kopong. Badannya utuh, mukanya kopong. Bahasa kita muka tembok tadi gitu. Rata aja gitu, rata. Ya. Ingat lagi sekarang barangkali. Itu perasaan dari fisiknya itu jamak kuba itu perasaan. Lah kenapa mukanya lempeng begitu, rata begitu? Oh, jangan dulu sering minta-minta ini. Ya. Jadi apa namanya? Tadi itu ya, an-niyat nubah sofal awal. Kita praktek sholat Jumat, praktek juga sholat 5 waktu. Cobalah kita ada rasa-rasa kepengen berebut gitu, kepengen meraih, kan gitulah. Kita kalau acara dihadiri wali kota aja pada berebut pengen barusan paling depan gitu, enggak? Iya enggak? Ada pejabat pengennya paling depan. Giliran kita mau ketemu Allah, orang lain suruh depan, kita di belakang. Ya Allah. Jangan, mesti dibalik. Untuk urusan dunia baru kita berikan kesempatan orang lain dulu, kita belakangan gitu. As-sabi'u sudah atsaminu ya. Ini tadi ada lanjutannya, illa an yara munkaron aw yasma'hu fayakunu lahu fi ta'khuri udhran. Kecuali ada kemungkaran, dia dengar ada kemungkaran,
Kalau dia berebut sop depan, khawatir ada kemungkaran. Apa kemungkaran? Khawatir sendal hilang, motor hilang gitu kan. Maka dia pilih duduk di belakang sambil mantau motor misalkan gitu. Ah, boleh. Ya, itu namanya udzur ya. Ada udzur, ada halangan. Tapi kalau sekiranya kita aman ya, ya sudahlah. Iya. Itu biar kita kasih tugas ke siapa yang biasa pakai rompi gitu ya. Ya itu kan apa yang dipraktekin di Kuba, ini jarang dipraktekin di masjid lain, dan ini husnuzon saya mungkin juga ngikutin askar-askar di Mekah Madinah kali ya, gitu. Biar yang sholat berasa sholat di masjid Kuba Madinah gitu. Iya gitu ya. At-taminu yang ke-8 an ayyaqtu an-nafla minas sholat. Nah, ini juga sebagian dipraktekin ini ya. Yang ke-8, hendaknya kita jamaah sholat Jumat itu segera memutus apa namanya rangkaian amalan-amalan sunnah kita. Kita kan baru datang ngapain? Sholat sunnah, kemudian apa lagi? Zikir gitu kan? Ayat tu an-nafla minas sholat wa dzikri. Hendaknya dia segera memutus rangkaian amalan sholat sunnah dia dan juga rangkaian zikir-zikir dia. Inda khurujil imam. Ketika keluarnya imam. Ketika keluarnya imam, apa nih maknanya? Maknanya satu, mana siratannya, ya. Sunnah berarti yang namanya imam dan khatib itu datang jangan dipejang di sini, gitu. Diumpetin aja tuh di ruangan, gitu. Diumpetin di ruangan. Kenapa? Sebab ada kata-kata indah khurujil imam, ketika keluarnya imam, gitu. Berarti imam dan khatib itu dia diumpetin dulu. Ketika sudah masuk waktu azan Jumat, imam keluar, gitu. Untuk khutbah, maka kita yang jamaah putus rangkaian ibadah sholat sunnah kita, putus rangkaian zikir-zikir kita untuk kemudian fokus kepada apa nih? Wa istagul bi ijabatil muadzin, sibuk untuk menjawab kumandang muadzin. Tsumma bisima'il khutbah. Kemudian habis gitu fokus dengan mendengarkan khutbah. Udah nggak ada lagi kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi kita tadi zikir-zikir putus. Ya, jangan lagi kita ini ada anggapan-anggapan ibadah-ibadah pribadi kita lebih utama. Jangan, ya. Jadi khotib lagi khutbah di pojokan baca Quran lewat HP, tuh. Ada nih masih nih baca Quran lewat HP. Dia kira dia utama. Padahal itu tipuan, itu maghrur. Ya, itu Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya itu selalu menceritakan itu. Banyaknya orang yang tertipu dalam rangkaian ibadah gitu. Ya seperti itu. Dia buka HP, baca Quran. Dia pikir itu dia mulia. Yang dia baca adalah kalamullah, suci. Ketimbang dengerin khutbah. Siapa sih khatibnya? Alah. Kan gitu kan? Nah, udah ngeremehin khatib. Kemudian dia kagak terlibat dalam ibadah jamaah. Dia cuma di tempat yang bareng, tapi ibadah dia pribadi. Persis kayak apa? Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dia mengira berada dalam satu tempat, tapi hatinya berpisah. Syatta, dari syatta keluar istilah syate, gitu ya. Tahu nggak sate? Sate kelihatannya doang satu tusuk, padahal dia sebenarnya pisah-pisah, gitu. Jadi saya yakin yang namanya sate itu dari bahasa Quran, dari syatta jadi syate, gitu. Dari wadduhe, gitu. Ini namanya ilmu cocokologi, gitu. Ya. Ilmu cocokologi beneran. Iya. Di Quran. Ada di Quran. Surat apa? Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut. Apa tuh Al-Ankabut? Apa artinya Al-Ankabut? Laba-laba. Laba-laba kan jelimet kan? Ribet kan? Jadi dulu orang tua kita sering ngaji pas tafsir surat Al-Ankabut. Pas dia lagi ribet, lagi jelimet, aja dia bilang kalang kabut begitu. Jadi kalang kabut itu dari surat Al-Ankabut gitu. Ya, itu. jadi ada orang kalang kabut ya, itu katanya ngambil dari surah Al-Ankabut. Lagi ilmu cocokologi. Ada Ustaz apa baik diomongin gitu ya. Jadi boleh dipraktekin sekarang nih, ada kata-kata imam keluar gitu, berarti imam diumpetin. Emang secara psikologis itu beda. Imam dan khatib itu datang, dia mungkin yang apalagi yang jauh gitu kan. Dia yang jauh itu kayak apa? Kayak yang khatibnya dari Jombang kan, jauh kan Jombang kan.
Ya. Jombang jauh kan, dari Jombang kemari, lagi naik motor gitu kan. Oh, rolele, oh, kan kasihan jauh ya enggak? Udah capek jauh datang kemari dipejang di sini, ya Allah, gitu capek. Nah, kasih ruangan gitu. Ya dia bisa ibadah tapi rada-rada nyantai, rada nyaman gitu. Lagi dikasih kopi lebih nikmat lagi kan gitu. Ya, itu udah belum. Kalau belum, ngapa matanya pada ketipis semua? Jadi saya sendiri, jamaah kan bareng-bareng nih, ya nggak? Jamaah bareng-bareng. Lah itu matanya sekian pasang mata kompak ngeliatnya ke TV kan lucu jadi gitu. Ya, ting ting ting. Kira-kira ini TV begini maslahat apa mafsadah nih kira-kira ini gitu ya. Kalau boleh dikasih donatur ya maslahat lah gitu ya. Tapi kalau dari kas masjid kayaknya rada. Yang ke-9, at-tasyu an yusolli sunnah ba'dal jum'ah insya'arakatain. Selesai khutbah Jumat, selesai pelaksanaan sholat Jumat, hendaknya dia sholat sunnah ba'diyah. Kalau dia mau 2 rakaat, wa insya'arba'an. Kalau dia mau 4 rakaat, wa insya'sitan. Kalau dia mau 6 rakaat. Tuh ya. Ini apalagi nih buat tadi tuh, buat generasi-generasi lanjut ya, buat generasi lanjut ya, bikinlah ba'diyah yang banyak. Bahkan yang ke-10, apa yang ke-10? 9 tadi sholat Jumat, sholat ba'diyah. Yang ke-10, an yuqima fil masjid hatta yusholil asar. Ya, kalau mau nih etika ke-10 bagi pada purna bakti habis Jumatan enggak kemana-mana, diam di masjid sampai asar gitu. Ya, keren gak itu? Kayaknya ini nomor 10 jauh kayaknya dia. Wa inna qoma ilal maghrib fa afdal. Bahkan kalau mau dari habis Jumat bukan cuma habis asar tapi sampai maghrib itu afdol. Ya Allah. Kata DKM, ini udah gak punya bini apa gimana sih? Gitu. Nggak ada yang nyiapin makan siang apa gimana gitu. Yang ke-11 aniraqi basa syarifah. Yang ke-11 dia betul-betul jaga apa namanya? Waktu yang mulia. Waktu yang mulia allati fi yaumil jum'ah. Waktu yang mulia yang ada pada hari Jumat. Bihdharil qalbi, dengan menghadirkan hati, wa mulazamati dzikri, dan dengan zikir-zikir. Tuan guru kita ngasih amalan tuh, ya enggak? Ya kulhu 100. Itu kan pada Jumat tuh. Kulhu 100, apalagi Robin Firli 70, kemudian ya Rozak itu ya 100, sampai Allahumma aghnini bihalal itu 70. Itu dari tuan guru ya, dipakai ya. Kemudian waqtalafa bi hadisa. Para ulama ada yang berbeda pendapat. Waktu yang mulia itu apakah memang habis Jumat atau yang bagaimana? Imam Muslim dalam hadisnya itu mengutip bahwasanya itu yang paling afdolnya adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Ketika imam atau khatib duduk di antara 2 khutbah. Ada juga pada hadis yang lain, waktu yang utama itu adalah waktu yang tersisa dari habis Jumat sampai sampai setelah asar, ya. Sampai setelah asar, bahkan kata Anas ibn Malik, beliau berkata, iltamisuha ma baina sholatil asri ila ghurubi syamsi. Hadirin, kalau hari Jumat, kalau bisa pegang betul-betul, jangan sampai lepas waktu setelah asar sampai maghrib gitu. Pegang betul-betul tuh, jangan sampai lepas. Gitu. Masalahnya sekarang lagi pada musim kompetisi nih, bola lagi pada main di kampung. Ya, ya nggak apa-apa, nonton sambil kita zikiran gitu. Ya. Jadi jangan sampai sorenya hilang, pagi juga hilang. Kenapa pagi? Nah, Piala Dunia main kan gitu, ya. Yang ke-12 an yukatsira minas shalah. Udah pasti yang ke-12 perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukuplah, sudah sering kali dibahas. Kemudian ke-13 baca surah Al-Kahfi. Ya, ke-13 baca surah Al-Kahfi. Kemudian yang ke-14-nya an yatasaddaqa fi yaumil jum'ah bima amkan. Hendaknya dia bersedekah, ya, betul-betul dikuatin sedekahnya, ya. Dan kalau bisa sedekahnya di luar masjid. Ya, syukur-syukur dalam masjid juga, di luar juga gitu. Kemudian istahabu an yusalli salat tasbih fi yaumil jum'ah. Masih nomor 14, dia juga dianjurkan untuk sholat tasbih, ya. Sholat tasbih ini jangan sampai enggak nih, ya, seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak 6 bulan sekali, kalau enggak setahun sekali, sampai
sekali seumur hidup. Ya Allah, ilakan apa sekali seumur hidup? Ya. Yang terakhir, yang ke-15, yustahabbu an yaj'ala yaumal jum'ah li amal akhirah. Kalau udah urusannya Jumat, usahakan betul-betul yang berkaitan dengan kita. Yang berkaitan dengan kita siapa? Pedagang. Usahakan dagangnya ada unsur-unsur akhirat, gitu. Maka sekarang mulai bermunculan, ya. Di warteg ada gratis teh manis, gitu, ya enggak? Warteg makan hari Jumat gratis teh manis, gitu. Tapi nasinya, lauknya dinaikin dulu harganya, kan gitu. maafin pengusaha warteg. Ya. Ustadz suuzon aja. Ya, enggak bercanda gitu. Terus walau beneran tahu saya dicari orang warteg ini ya. Ya, jadi pokoknya ada usaha. Ustadz kalau udah urusannya Jumat, ya udah, ya jangan lagi mikirin amplop gitu. Ya enggak, jangan lagi mikirin amplop. Pikirannya udah isinya juga. Ya kalau maksa ya udah dah, kalau maksa. Udah selesai 15 ya. Selesai 15 ya. Jadi semua kita, siapapun kita, apapun profesi kita, kalau sudah hari Jumat, supaya kita lebih mengedepankan unsur-unsur akhiratnya. Dunianya kita tinggalin dulu dah. Mudah-mudahan dengan begitu barokahnya lebih berlimpah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, dalam keadaan sehat wal afiah, berkah buat ibadah. Terus kita perbagus daripada amalia Jumatan kita dari malam Jumat sampai Jumat sore. Mudah-mudahan semua itu menjadi jembatan kita menuju ridhonya Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.